Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya para peminat pertanian. Hari ini saya akan mencoba untuk sharing cara memasang alat-alat irigasi yang tujuannya untuk memudahkan pengairan pada budidaya atau pertanian, baik itu di skala desa ataupun skala perkotaan. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat irigasi ini adalah selang yang ukurannya 16 atau 17 dim, kemudian selang kecil yang ukurannya bisa 5 sampai 7 mm, kemudian ini konektor yang nanti akan digunakan untuk penyambung antara selang yang ukurannya 7 mili atau 5 mili ke selang 16 mili. Selain konektor, ada juga drip irigasi yang digunakan untuk pembagi air. Ini ada beberapa macam, ada yang jangkauannya luas, ada jangkauannya kecil, dan ada yang sifatnya bisa diatur. Ini bisa diatur besar kecilnya aliran air. Terus beberapa alat yang juga dibutuhkan adalah T. Ini digunakan untuk cabang dari pembagi air. Jadi kalau banyak tanaman yang dibudidayakan, biasanya tidak cukup satu sistem irigasi, tapi cabang-cabang irigasi. Baik, mulai kita praktekkan cara membuat koneksi antara selang besar ke selang, dari selang kecil ke selang besar dengan menggunakan alat konektor, yaitu kita ambil konektor yang ini dan kita siapkan juga selang yang ukurannya bisa 5 sampai 7 mili. Untuk memasukkan selang ke konektor, biasanya kalau susah secara manual, bisa kita bakar sedikit pucuknya, kemudian kita tancapkan konektor yang ada pembatasnya ini, yang agak bendolnya ini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita pasang sekalian pucuknya ini dengan drip irigasi yang kita butuhkan. Misalkan contohnya yang ini pembaginya ini kecil, nanti pembaginya tidak terlalu besar. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita bisa langsung memasang pada selang yang ukurannya 16-17. Caranya kita buat lubang dengan menekan alat ini pelubang, kemudian ini sudah kita peroleh lubang pada selang besar, lalu kita tancapkan konektor yang sudah kita setting dengan selang yang lebih kecil ukurannya yang siap untuk nah, ini sudah jadi. Kalau misalkan pengen membuat pembagi air yang agak besar, kita bisa membuat lagi dengan menggunakan konektor yang agak besar. Caranya sama, yaitu kita panasi sebentar selang kecilnya, kemudian kita masukkan. Ini kalau sudah masuk penuh nih, sudah dijamin bisa kuat terikat sehingga tidak lepas. Berapa besarannya atau panjangnya selang ini tergantung dengan kebutuhan. Jadi kalau untuk tanaman yang besar, yang mungkin sesuai dengan tingginya pot, kalau mungkin 50 cm, lalu kita potong, nah kita pasang ke konektor yang cari konektor yang ada
bendolannya ini untuk menahan supaya nggak mudah lepas. Nah, biasanya jarak untuk penempatan tanaman itu tergantung dengan jenis tanamannya. Kalau tanaman tomat, lombok biasanya sekitar 40 cm. Kita atur jarak ini sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk tanaman tahunan bisa sampai 1 meter. Nah, ini sudah jadi 2 model pemasangan saluran irigasi dengan beda jenis tanaman. Untuk menyambungkan selang besar ke selang yang lainnya bisa menggunakan sekaligus alat ini yang ada stoppernya untuk memudahkan kapan dia dibutuhkan. Kita setel kalau model gini berarti dia hidup, tapi kalau kita tidak butuh untuk irigasi bisa kita matikan. Selang ini kita sambungkan ke selang lain atau ke sumber air. Kalau misalkan ruangannya tidak lurus, berbelok-belok, kita bisa menggunakan sambungan selang atau dengan model L. Jadi tergantung luasan lahan. Jadi sudah disediakan banyak model ukuran selang dengan konektornya atau sambungnya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih macam mana yang mau dibutuhkan. Untuk mempermudah kegiatan biasanya saya siapkan model seperti ini. Jadi ini sudah siap, tinggal nanti nyambung ke selang yang lebih besar. Ya, mengapa saya tambahi selang yang agak besar ini? Tujuannya untuk menahan supaya air tidak bocor. Kalau tidak dikasih nggak apa-apa, asalkan masangnya lengket rapat. Ya, kita siapkan juga stopper. Ini tujuannya kalau misalkan tidak kita butuhkan, kita buat ukuran selang yang di diameternya 8 mili, kemudian kita tambahkan stopper ini sudah bisa digunakan untuk menutup saluran yang tidak dibutuhkan. Nah, untuk pencabangan saluran irigasi kita bisa menggunakan sambungan yang seperti ini, bentuknya T sambungan. Nah, ini penggunaannya harus disesuaikan dengan ukuran selangnya. Jadi untuk T ini digunakan untuk selang ukuran 7 mili. Jika kita tidak mempunyai 7 mili, kita bisa menyambung dengan selang yang ukurannya di bawahnya yang kita punyai. Misalkan ini yang ukurannya 5 mili. Kita harus membutuhkan bantuan yang 8 mili. Caranya kita masukkan konektor T ini ke selang yang 8 mili, kemudian kita sambungkan ke selang yang ukurannya lebih kecil. Jika susah, kita bisa memanaskan selang untuk memudahkan penyambungan. Sebaiknya memang tidak disambung seperti ini, jadi langsung dari selang yang ukurannya sama dengan T. Kita coba kalau selang ini misalkan bisa digunakan untuk nyambung berdasarkan diameter selangnya. Kalau terlalu kecil biasanya susah, sehingga harus dibutuhkan ukuran selang yang agak besar. Nah, kalau ini kan susah, berarti
nggak cukup, berarti butuh konektor yang lebih kecil. Tapi kadang di toko itu tidak tersedia, jadi kita harus mengakalinya, cari selang yang agak besar, ya ini 8 mili, kemudian kita sambung ke konektor. Nah, kadang kalau sering dipakai itu biasanya sudah melebar sehingga susah. Nah, kita harus mengguntingnya supaya bisa masuk. Untuk memudahkan masuknya ini biasanya kita panasi sebentar, bisa biar agak melebar. Nah, ini sudah kuat. Ini sudah jadi sambungan T. Nah, untuk cabangnya tadi yang sudah kita buat bisa kita sambungkan di caranya seperti ini. Kalau kita tidak menginginkan tempat untuk irigasi terlalu panjang, ini sekitar 5 cm itu sudah cukup, baru kita sambung ke drip irigasi. Kalau kita misalkan pengen memilih drip irigasinya yang bisa diatur, bisa kita gunakan yang model ini. Ini sudah kita buat sambungannya. Nah, sudah jadi. Ini bisa digunakan untuk irigasi. Jadi kalau disambungkan ke sumber air, ini sudah bisa mengairi tanaman yang kita ubah. Bagaimana besar kecilnya air kita bisa atur dengan memutar tombol yang ada di ujung ini. Nah, seperti yang lain, misalkan tidak suka yang model irigasi ini yang bisa diatur. Kalau untuk membentuk saluran air yang bercabang, ini seperti ini, jadi bisa menggabungkan antara selang irigasi yang ukurannya 8, 7 atau 5 sesuai dengan alat yang ada. Nah, dengan T atau penghubung model T ini cocoknya untuk 8 mili, sehingga kalau kita punya selang yang ukurannya 5 mili harus ada penghubungnya. Ini kita buat satu set untuk hidroponik ataupun untuk sistem tanam biasa. Itu kita coba untuk model cabangnya. Nah, seperti ini. Nah, sudah kita sambungkan ke stopper. Stopper kita pilih yang ada bendolnya seperti ini. Nah, ini biasanya langsung ke sini. Kalau sudah terbentuk gini, ini bisa digunakan sambungan selang yang ukurannya besar seperti ini, misalkan yang 8 mili. Ini sudah terlanjur di setting ini. Nah, bisa juga Bapak Ibu menyambung antar ukuran selang. Yang penting kuat sambungannya, tidak akan lepas. Saya biasanya sudah menyiapkan beberapa model ukuran sehingga pas dibutuhkan tinggal nyambung. Nah, yang sudah terpasang ini kita tancapkan pada selang besar yang sudah kita lubangi. Seperti ini. Sudah jadi. Nah, ini satu sumber bisa digunakan untuk mengairi 2 tanaman atau 2 pot. Tinggal kita memilih model pembagi airnya yang kayak apa. Ini kalau ini biasanya bisa untuk tanaman yang besar. Kalau ini untuk tanaman besar juga, ini dua-duanya sama. Kalau tidak ingin untuk yang besar, kita bisa tukar dengan model pembagi yang lain yang lebih kecil seperti ini. Nah, ini fleksibel sekali, tinggal tukar-tukar drip
irigasi sesuai kebutuhan. Nah, seandainya ini nanti tidak dibutuhkan, Bapak Ibu bisa melepas sambungannya ini, kemudian kita tutup dengan stopper. Ini stopper, karena ukurannya stopper lebih besar daripada selang ini, sehingga kita butuh bantuan ukuran selang yang sesuai dengan diameter stopper, dan kita masukkan ke saluran irigasi yang sudah kita pasang ke selang yang lebih besar. Ini sudah bisa digunakan sebagai penutup saluran irigasi dan airnya sudah tidak bisa mengalir. Demikian tutorial untuk menyambung, memasang, dan memilih drip irigasi, selang, kemudian cara memasangnya, bagaimana supaya lebih kuat. Model-model stopper banyak sekali, jadi yang ada di toko itu Bapak Ibu harus memilih mana yang sesuai. Seperti ini tidak cocok untuk sumber utama, ini cocoknya hanya untuk sambung, biasanya kurang kuat dan mudah lepas. Terus kalau misalkan lahannya tidak beraturan, sekali lagi Bapak Ibu bisa menyambung selang ini ke selang yang lain dengan namanya konektor. Ada yang modelnya lurus, ada yang modelnya L, atau modelnya T. Mudah-mudahan tutorial ini bisa memberikan wawasan terbaru bagi yang belum pernah beririgasi secara lebih simpel, lebih mudah, sehingga tidak setiap hari nyiram. Dengan mengatur waktu siram atau dengan menggunakan timer dan hemat air yang keluar dari sumber-sumber keluarnya air ini, dengan menggunakan drip irigasi ini, mudah-mudahan bisa memudahkan kita dalam bertanam, bercocok tanam, dan kalau di perkotaan adalah urban farming. Sekian tutorial kami. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.